Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bismillah, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi buku 1 bab 3 tentang akuntansi syariah yang termasuk ke dalam mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarak SE MSI dan anggota kelompok 6 terdiri aku, Firda Sabrina, Meli Melianti, Muhammad Rizky, Siti Fatimah Zahra, dan Teti Dea Widianti. Nah, langsung saja kita mulai pemaparannya ya. Yang pertama kita bahas tentang ruang lingkup teori akuntansi. Nah, teori akuntansi terdiri dari dua kata, yaitu teori dan akuntansi. Jadi, teori akuntansi adalah kristalisasi fenomena yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat atau preposition yang disimpulkan dari fenomena interaksi bisnis entities dan pemakai laporan keuangan. Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Selanjutnya sifat-sifat akuntansi. Sifat-sifat akuntansi ada 8. Yang pertama, akuntansi sebagai ideologi. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Yang ketiga, akuntansi sebagai catatan historis. Yang keempat, akuntansi sebagai realitas ekonomi. Yang kelima, akuntansi sebagai sistem akuntansi. Yang keenam, akuntansi sebagai sistem komoditas. Yang ketujuh, akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban. Yang kedelapan, dan akuntansi sebagai teknologi. Lalu ada elemen dan struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen berikut ini. Yang pertama, pernyataan tujuan laporan keuangan. Yang kedua, pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang terkait dengan asumsi-asumsi lingkungan dan sifat unit akuntansi. Postulat dan konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. Yang ketiga, pernyataan tentang prinsip-prinsip dasar yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Yang keempat, batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan FASB. Di tujuan laporan keuangan ini ada 6. Yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor dan kreditur untuk dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian keputusan. Yang kedua, memberikan informasi posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi atau kekayaan perusahaan serta asal kekayaan tersebut, siapa pihak yang mempunyai hak atas kekayaan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning power. Yang keempat, memberikan informasi yang dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya. Yang kelima, memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Yang terakhir, memberikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam mengamalkan aliran kas masuk ke perusahaan. Lanjut, ada APB statement nomor 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomis dan kewajiban suatu usaha bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkan profit. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi earning potensial perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi lain yang dihasilkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. 1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aset neto atau aset dikurangi kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aset dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang kelima, mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Lalu ada True Blood Report. Yang pertama,
menyediakan informasi sebagai dasar keputusan ekonomi. Yang kedua, melayani pemakai yang memiliki keterbatasan otoritas, kemampuan, atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan pemakai yang bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber informasi utama tentang aktivitas perusahaan. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi jumlah waktu dan ketidakpastian yang terkait dengan aliran kas potensial. Yang keempat, menyediakan informasi pada pemakai untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan memperoleh earnings. Yang terakhir, kelima, menyediakan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif guna mencapai tujuan utama perusahaan. Next, ada sifat postulat akuntansi. Sifat postulat akuntansi ada 4. Yang pertama, postulat entitas. Yang kedua, postulat kelangsungan usaha. Yang ketiga, postulat unit pengukur. Yang keempat, postulat periode akuntansi. Lalu di bawahnya ada konsep-konsep teoris akuntansi. Konsep teoris akuntansi itu ada 3. Yang pertama, teori proprietary atau kepemilikan. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk menentukan dan menganalisa kekayaan bersih pemilik dengan persamaan akuntansi, yaitu aset dikurang utang sama dengan ekuitas pemilik. Terus ada teori entitas. Teori entitas memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Aset sama dengan ekuitas, aset sama dengan utang ditambah pemegang saham. Yang terakhir ada teori dana. Dalam teori dana, dasar akuntansi bukan teori properti maupun teori entitas, tetapi kelompok aset, kewajiban, dan restriksi terkait atau disebut dana yang mengatur penggunaan aset, yaitu aset atau restriksi aset. Next, ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip dasar akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoris akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Akuntansi menurut Accounting Principle Board Statement 4. Prinsip akuntansi menurut APB Statement nomor 4 yaitu kesatuan usaha sebagai 1. Fokus akuntansi accounting entity. Kedua, kontinuitas usaha atau going concern. 3. Pengukuran aset dan pasifa unit usaha, yaitu measurement of economic and obligation. Yang keempat, laporan berdasarkan periode waktu, time period. Yang kelima, pengukuran dalam satuan moneter, yaitu measurement in terms of money. Yang keenam, asas himpun atau accrual. Yang ketujuh, harga pertukaran jual beli, exchange price. Yang kedelapan, angka atau jumlah rupiah pendekatan, approximation. Yang kesembilan, kebijaksanaan atau judgment. Ke-10, informasi keuangan umum, general purpose financial information. 11, laporan keuangan saling berkaitan, fundamentally related finance statement. Yang ke-12, mementingkan substansi daripada bentuk luar atau yuridis, substansi over from, dan material. Terakhir, kesimpulannya, ruang lingkup teori akuntansi meliputi berbagai konsep, prinsip, dan metode yang digunakan untuk memahami dan mengelola informasi keuangan dalam konteks bisnis dan organisasi. Melalui penggunaan teori akuntansi, praktisi dapat menyusun laporan keuangan, melakukan analisis, dan membuat keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya, evaluasi kinerja, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Kesimpulan dari ruang lingkup teori akuntansi menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti konsistensi, keandalan, relevansi, dan kepatuhan dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, penggunaan teknik dan metode akuntansi yang sesuai termasuk prinsip-prinsip pengukuran, pencatatan, dan pelaporan menjadi kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan demikian, ruang lingkup teori akuntansi mencakup aspek-aspek penting dari pengelolaan informasi keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, analisis kinerja, serta interaksi dengan pemegang kepentingan internal maupun eksternal. Dengan pemahaman yang kuat tentang teori akuntansi,
praktisi akuntansi dapat menjalankan peran mereka secara efektif dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi. Alhamdulillah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.